Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan Oktober. Kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup orang percaya. Mari kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang selalu menyertai perjalanan kami, anak-anak-Mu, memelihara setiap kehidupan kami. Saat ini kami ada di bulan Oktober, minggu yang pertama. Kami mohon pimpinan-Mu, oleh kuasa firman-Mu, berbicaralah. Kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, menyampaikan firman Tuhan, sehingga umat jemaat-Mu sungguh-sungguh mendapatkan makanan, yaitu dari Engkau sendiri. Roh Kudus berbicaralah, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di bulan Oktober ini kita akan mulai dengan seri baru, yaitu burung-burung. Kita lihat di sekeliling kita, di mana Tuhan ciptakan burung-burung yang terbang tinggi ataupun di sekitar kita untuk menggambarkan sesuatu yang berharga yang Tuhan nyatakan kebenaran kepada kita. Mari kita buka di Kejadian pasal 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-5. Di dalam penciptaan, Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan pada hari ke-5, di mana binatang-binatang yang ada, yang Tuhan ciptakan, makhluk-makhluk yang ada di makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, bahkan segala jenis burung yang bersayap. Sebelum manusia diciptakan pada hari ke-6, Tuhan sudah ciptakan binatang-binatang, burung-burung di udara. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyatakan dari alam siapa pencipta itu. Tuhan sang pencipta yang kreatif, luar biasa. Ketika kita memandang burung-burung di sekitar kita, ataupun memperhatikan apa yang ada, maka sesungguhnya kita melihat kebesaran Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sangat Tuhan mengasihi, yaitu manusia ciptaannya, yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Di minggu pertama Suara Penggalan dengan judul Pandanglah burung-burung di langit. Sekali lagi, judul Suara Penggalan minggu pertama, Pandanglah burung-burung di langit. Dalam kehidupan ini, seringkali kita sibuk dengan urusan-urusan sehari-hari. Namun ketika kita mengambil waktu memandang burung-burung di langit, ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, nyatakan rahasia kebenaran kepada kita. Kita akan baca di Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hari-hari ini, di mana manusia cenderung memiliki kekhawatiran yang besar akan apa yang akan dihadapi hari ini maupun hari esok. Apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, bahkan apa yang akan dipakai. Namun sesungguhnya Tuhan Bapa kita yang sempurna, yang memelihara kita dengan sempurna. Kita akan lihat di ayat 26 sebagai ayat teks dari Suara Penggalan hari ini. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Digarisbawahi,
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mari kita lihat ayat ini secara perlahan. Ketika kita pandang burung-burung di langit, apa yang kita perhatikan? Burung-burung dengan bebas berterbangan dengan leluasanya, tanpa dihalangi oleh keterbatasan maupun di dalam sangkar ataupun dengan rantai yang ada. Namun burung-burung di langit terbang dengan bebas. Dan juga kita lihat dengan berbagai macam burung yang ada, baik di Indonesia, di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia. Kita bisa lihat di internet spesies jenis burung-burung yang ada, ditemukan kurang lebih 18.000 jenis burung. Mungkin selama ini kita mungkin cuma hanya tahu beberapa jenis burung, namun bagi mereka yang memang pecinta burung, tentunya mereka tahu dengan lebih khusus jenis-jenis burung yang ada. Namun secara umum kita melihat burung-burung yang ada burung gereja, ada burung hantu, ada burung pipit, dan juga burung bangau, burung walet. Begitu banyak jenis burung yang mungkin kita bisa sebutkan hanya beberapa saja. Namun sesungguhnya ada 18.000 lebih jenis spesies burung yang ada. Kita lihat bahwa apabila di tengah-tengah kesibukan ini kita ambil waktu untuk melihat burung-burung di langit, maka kita lihat ada pencipta yang telah memelihara mereka, sekalipun burung-burung tersebut tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kita adalah anak Bapa. Bapa di surga kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kita diangkat menjadi anak Bapa karena percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mempunyai akses kepada dalam kerajaan surga, yaitu ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan. Di mana kita bersyukur diangkat menjadi anak-anaknya. Maka Bapa sempurna, Bapa setia, Bapa adil, dan Bapa sanggup untuk menolong, memelihara saudara dan saya. Untuk itu, untuk apa kita khawatir? Khawatir dengan keadaan, khawatir dengan masa depan. Sesungguhnya hidup kita ada di dalam genggaman tangannya. Di mana kita perhatikan di ayat sebelumnya, untuk apa kita khawatir akan hidup kita? Apa yang kita makan ataupun minum, maupun apa yang kita pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tuhan memberikan kita hidup, yaitu hidup di dalam Dia, yaitu hidup yang berkelimpahan. Itu jauh lebih penting dari apa yang kita kenakan. Karena kita tahu Tuhan Bapa kita sanggup memelihara kita. Dan bukankah tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Apa yang kita pakai ini, Tuhan mendandani bunga-bunga yang ada di padang. Begitu indahnya dengan luar biasa. Apalagi kita sebagai anak Bapa, Dia sanggup memelihara kita semua. Kalau kita mengutamakan apa yang menjadi utama, put first thing first, yang menjadi utama harus kita utamakan, yaitu kerajaan Allah kita utamakan, yaitu kehadiran Tuhan, mencari wajahnya, karena perkenanan Tuhan jauh lebih penting dari semua benda-benda materi yang manusia hari-hari ini mencarinya. Semua yang ada kita lihat sekitar kita, semuanya adalah hal-hal yang semu, yang sementara. Namun sekiranya kita melihat, memandang kepada Bapa di surga, Allah yang kekal, yang mempunyai kuasa atas seluruh yang ada di muka bumi ini. Dia memegang kendali maupun dalam situasi kondisi sesulit apapun, Bapa sanggup memelihara saudara dan saya. Kita yakin dan percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita pandang lihat burung, kita melihat burung di langit, kita akan belajar melihat kebenaran yang Tuhan singkapkan di firman Tuhan. Karena Tuhan menggunakan alam sekitar kita, yaitu ciptaannya, untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki.
menyatakan kebenaran yang begitu dalam dan begitu indah. Kadangkala kita terlalu sibuk. Kita sibuk dengan masalah, melihat masalah lebih besar. Padahal Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Apakah itu keuangan, kesehatan, maupun juga masa depan dan hubungan yang retak. Tuhan sanggup untuk memulihkan semuanya itu. Kita lihat di ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bunga-bunga yang sekitar kita begitu indah. Burung-burung yang juga berterbangan yang ada. Dan juga bunga-bunga di padang begitu indah. Dan Tuhan menciptakan semua itu, memberikan gambaran pada kita bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan memelihara kita. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sekiranya firman Tuhan di bulan Oktober ini, di minggu pertama ini, membangkitkan iman percaya kita bahwa Bapa sanggup memelihara kita. Ketika kita pandang burung-burung di langit, kita sadar kita anak Bapa jauh lebih berharga daripada burung-burung yang ada. Burung-burung adalah ciptaan Tuhan, tapi tidak diciptakan menurut gambar rupa Allah. Tapi manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk membangun hubungan pribadi dengan Dia. Karena Dia ingin mempunyai sebuah hubungan komunikasi dengan ciptaannya. Dan sungguh indah, kita adalah makhluk yang mulia. Dibanding dengan semua alam semesta sekitar kita. Makhluk-makhluk hidup yang ada. Namun manusia, ya Tuhan sudah ciptakan kodrat ilahi yang begitu indah untuk mempunyai komunikasi hubungan dengan Bapa di surga. Untuk itu, hendaklah kita mempercayai Bapa di surga sanggup memelihara saudara dan saya. Di bumi ini, Bapa yang ada di bumi, maupun saya juga sebagai seorang ayah, seorang bapa, saya mempunyai anak, saya mau memberi yang terbaik, namun saya terbatas. Terbatas dengan umur, terbatas dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan dengan semua materi yang ada. Banyak hal yang terbatas secara manusia saya. Namun ketika kita memandang pada Bapa di surga, Bapa yang sempurna, Dia sanggup menolong setiap pribadi lepas pribadi. Apapun permasalahan yang dihadapi, datanglah kepada Bapa. Percayalah Bapa. Sungguh-sungguh serahkan hidup saudara ke dalam tangan Bapa. Karena Bapa yang menuntun, Bapa tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Kita bersyukur kita mempunyai Bapa yang sama. Hanya satu Bapa di surga. Kita semua adalah anak-anaknya. Kita bisa tinggal di tempat yang berbeda-beda, dari suku, dari bangsa, beraneka ragam, latar belakang dan permasalahan yang berbeda. Tapi kita mempunyai Bapa yang satu, Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang sanggup untuk menolong saudara dan saya, dan memelihara dan membuka jalan saat tiada jalan. Karena Bapa kita adalah empunya. Dia adalah Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Dia adalah Tuhan atas segala yang ada. Untuk itu Dia berkuasa, dan Dia sanggup, dan Dia sangat amat mengasihi kita. Kita bersyukur, marilah iman kita timbul. Kita lihat, pandang burung-burung di udara, burung-burung di langit, maupun juga bunga-bunga di padang. Semua Tuhan jaga semuanya. Dan kita jauh lebih berharga dan mulia dari semua burung-burung di udara, maupun bunga-bunga di padang. Mari kita lihat di ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Karena kekhawatiran kita tidak menolong apa-apa. Sekiranya kita memilih untuk percaya pada Tuhan, ketika kita pandang di langit, burung-burung di udara Tuhan pelihara. Masakan saya sebagai anaknya, Tuhan tidak pelihara. Kondisi ekonomi sesulit apapun, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Untuk itu, untuk apa kita khawatir? Karena tidak akan menolong apa-apa. Sekiranya kita tambahkan iman dengan datang kepada Bapa, percaya kepada janji-janji firman-Nya. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, ya dan amin. Seluruh janji-janji Allah Dia genapi. Bagi orang yang pegang teguh firman Tuhan itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Dia akan menggenapi apa yang disuruhkan padanya, berhasil dalam apa yang dikehendakinya. Untuk itu bagian orang percaya adalah membaca firman, merenungkan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh pegang firman Tuhan. Di firman Tuhan, dari alam ciptaan Tuhan, dari semua hikmat yang Tuhan nyatakan, maka kita dimampukan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau burung-burung yang ada di langit, di udara, berterbangan, Tuhan yang pelihara. Kita sebagai makhluk mulia diberikan hikmat, akal budi yang sehat, pengertian, kemampuan, dan juga pengalaman, dan Tuhan tambahkan. Pimpinan Roh Kudus selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran, sehingga hidup kita bijaksana, hidup kita tidak sembrono, hidup kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita bisa menikmati semua janji-janji Allah. Kita lihat di ayat 32, semua itu, yaitu hal-hal yang bersifat makan, pakaian, materi-materi yang ada, yang sangat terbatas dan sangat temporal, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita sebagai orang tua mempunyai anak. Kita orang tua yang sehat, maksudnya waras, dan orang tua yang dikatakan normal, ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau ada makanan, kita mengutamakan anak kita. Kita tentunya memberi yang terbaik. Kita akan berusaha, mungkin dengan cara yang bagaimana bekerja, ataupun kita mengupayakan supaya bisa mencukupi setiap kebutuhan dari anak kita. Apalagi Bapa di surga yang sanggup, yang mampu, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh semua hal-hal materi ini. Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Untuk itu, mari kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, karena iman di dalam Yesus Kristus, pandanglah ke langit, pandanglah burung-burung di udara. Di situ kita teringat, mereka dipelihara, apalagi aku, apalagi kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita bukan hanya untuk sesuap nasi. Hidup kita bukan hanya untuk hal-hal materi. Tapi hendaklah carilah kerajaan Allah. Carilah kebenarannya, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Dalam berdoa, membangun hubungan dengan Bapa di surga. Kerajaan Allah ada di antara kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul, maka kita bersatu meminta apapun, Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan memberi yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Manusia banyak keinginan, tetapi Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Keinginan kita bisa saja dia penuhi, bisa saja tidak. Itu semua adalah bonus. Namun kebutuhan selalu punya cara. Tuhan begitu banyak cara untuk memelihara kita. Asal kita juga, bagian kita mencari wajahnya, kita tidak malas, kita bijak menggunakan apa yang ada di depan tangan kita. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan, akal budi, membuka jalan saat tiada jalan.
kita diberi kesempatan, kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan pakai untuk menopang kita, mendukung kita, dan bahkan membuka jalan. Tapi pandangan kita bukan kepada manusia, pandangan kita bukan kepada hal-hal lahiriah, tapi pandangan kita adalah kepada Bapa di surga. Burung-burung dengan bebas berterbangan, dan ikan ada di laut berenang dengan bebas. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah hidup di dalam kerajaannya? Kita bebas lakukan kebenarannya? Apakah kita masih terikat dengan sesuatu membuat kita tidak mempercaya kebenaran firman? Itulah menjadi penghalang kita di dalam berkat-berkat yang kita tidak melihat sesungguhnya ada. Tuhan sudah sediakan. Bagian kita adalah cari kerajaan Allah, mempercayai Bapa itu baik, Bapa sempurna, kehidupan kita Tuhan yang pelihara. Sesusah-susah apapun, sebagai orang percaya tidak pernah meminta-minta roti, karena Bapa di surga selalu menyediakan. Tidak ada seorang bapa di dunia kalau anaknya meminta roti maka diberikan batu, ataupun anaknya meminta yaitu ikan namun diberikan ular. Tidak mungkin. Untuk itu kita mintalah kepada Bapa di surga. Percayalah Bapa di surga. Dan sungguh-sungguh hidup dalam rencana Bapa di surga, yaitu kebenaran firman. Di dalam persekutuan 2-3 orang dalam masa-masa pandemi, apakah itu onsite, apakah itu lewat via telepon, Zoom, dengan cara-cara yang ada, kita tidak ada alasan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak bersekutu dengan sesama kita. Begitu banyak cara kita dimampukan untuk membangun iman kita. Firman Tuhan, kita dengan buka dari internet ataupun dari Alkitab yang kita ada, kita pegang sungguh-sungguh, kita baca setiap hari secara rutin, izinkan Roh Kudus berbicara. Itu sesungguhnya kita mencari dahulu kerajaan Allah. Pagi-pagi hari, sebelum kita sarapan ataupun sebelum keluar maupun bekerja ataupun melakukan aktivitas, hendaklah kita cari waktu untuk saat teduh, berdiam di kaki Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya. Izinkan Roh Kudus yang berkarya menolong, menuntun hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa semua kebutuhan Tuhan pasti menyediakan. Semua keinginan belum tentu, namun kebutuhan Tuhan pasti menyediakan. Bagian kita adalah menyerahkan hidup kita, mempercayai. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ingat ketika pandemi yang mulai tersebar, yaitu di kurang lebih bulan Maret tahun 2020, kita tidak sangka bahwa apa yang terjadi dengan COVID-19 tersebut menyebar, dan saat ini sudah melewati kurang lebih 1,5 tahun. Kita melewati masa-masa yang sulit ini. Namun sampai saat ini kalau kita masih berdiri, masih ada seperti sekarang ini, karena Bapa di surga memelihara saudara dan saya. Pandanglah burung-burung di langit. Tuhan pelihara mereka, apalagi kita. Biarlah kita jangan khawatir, karena hari ini biarlah kita hidup bergantung pada Tuhan. Besok kita bergantung pada Tuhan. Lusa kita bergantung pada Tuhan. Dia yang memegang kendali, memegang tangan kita, memegang kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir. Kita boleh saja merencanakan minggu depan akan lakukan ini, bulan depan akan lakukan itu, tahun depan akan lakukan ini dan itu. Namun segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan untuk memimpin hidup kita, menuntun hidup kita hari demi hari, hari lepas hari, bergantung kepada pimpinan Roh Kudus membawa kita masuk dalam rencananya. Karena rancangan manusia sangat amat terbatas. Namun rancangan Tuhan adalah rancangan indah, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh harapan, masa depan yang penuh
gilang gemilang. Untuk itu bagian kita adalah mempercayai Bapa di surga. Kita lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa yang kita khawatir hari-hari ini? Sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kita bisa ubah dengan konteks berdoa. Tuhan, aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Sebab Engkau yang memelihara aku dan sisi keluargaku. Saudara bisa mempraktekkan, mendoakan ini ayat yang ada. Kita aplikasikan dalam hidup kita. Serahkan pada Tuhan kekhawatiran kita. Dan jangan ambil lagi kekhawatiran itu. Kalau kita sudah serahkan, biarlah Tuhan yang ambil alih. Dan Dia yang memelihara saudara dan saya. Pandanglah burung-burung di langit. Ambil waktu maupun alam sekitar kita ketika dengar burung-burung berkicau. Sungguh indah. Burung-burung ditetapkan Tuhan untuk terbang. Namun burung-burung yang ada di dalam sangkar, sekalipun itu emas, namun dia tidak bebas untuk terbang. Maka burung tersebut tidak maksimal menjadi seperti yang Tuhan sudah ciptakan. Kita manusia, apa yang menjadi pengikat kita, membuat kita terkurung di dalam sangkar emas? Pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, pengalaman kita yang terbatas, mengasumsikan Tuhan dengan cara pikir kita, sehingga kita tidak nikmati janji Tuhan. Tapi biarlah burung bukan ada di dalam sangkar, tapi burung ada di udara, di langit, terbang dengan bebas. Tentu bagi pecinta burung, ya, ada sebagian yang memelihara sebagai pet, sebagai piaraan, yaitu di dalam sangkar. Kita lihat burung-burung yang ada di sangkar, kita bisa menikmati melihatnya. Namun burung tersebut, dia tidak menikmati apa yang ada, karena dia ada di dalam sangkar. Tapi dia ada terbang di udara, di langit yang ada. Selalu ada persediaan makan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Burung yang ada di dalam sangkar, sekalipun majikan yang memberikan makan setiap hari, namun dia ada di dalam sangkar. Dia tidak bebas menjadi apa yang Tuhan sudah ciptakan. Sekalipun dia di tempat yang begitu indah, namun itu bukan tempatnya. Tempatnya adalah di langit, di udara, di langit bebas. Kita sebagai anak Tuhan, tempat kita bukan dikurung oleh penjara kita, yaitu manusia kita, keegoisan kita, masa lalu kita dipenjara oleh itu. Mari, biarlah suara pembalan pagi ini, hari ini, Tuhan memberikan kita kelepasan, kebebasan dari sangkar emas, sehingga kita ada di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tak terbatas, kerajaan yang tak tergoncangkan oleh hal materi, kesehatan apapun. Kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa menyertai saudara dan saya. Mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita serahkan khawatir kita. Dia yang memelihara hari ini, Dia juga memegang hari esok. Yesus telah mati dan bangkit, maka kita bisa menghadapi hari esok. Kita lihat di Filipi pasal 4. Kita lihat di ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada kita khawatir, mengapa kita tidak berdoa? Daripada kita khawatir, mengapa kita tidak naikkan syukur? Kita masih bisa memandang, bisa mendengar kicauan burung-burung. Kita masih bisa memandang burung-burung di langit. Semua itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Daripada kita khawatir, mengapa kita tidak baca firman? Daripada kita khawatir, mengapa kita tidak bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman? Kita chat, telepon, 2-3 orang, kita sama-sama di WA call,
bisa berdoa bersama di Zoom dengan konteks yang mungkin 5 orang, 10 orang, berapa orang pun. Begitu banyak kesempatan untuk kita bersekutu, pribadi maupun dengan kelompok. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita hari-hari ini untuk khawatir, tidak ada alasan bagi kita untuk terpuruk, karena Tuhan mengangkat kita. Dia sanggup memelihara, menolong saudara dan saya. Keinginan kita pada Allah dalam doa, permohonan, dan jangan lupa ucapkan syukur. Orang yang tahu bersyukur sesungguhnya orang yang sangat diberkati. Orang yang tahu bersyukur maka hidupnya selalu menarik berkat-berkat Tuhan. Karena selalu dilimpahi. Karena orang yang tahu bersyukur, dia mengenal Allah Bapanya di surga yang sanggup memelihara dia. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7 sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai beban-beban yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda. Kekhawatiran, jangan sampai izinkan kekhawatiran itu menguasai kita. Ketika kekhawatiran mengetok di depan pintu kita, mari berseru pada nama Yesus, pandanglah burung-burung di langit. Kita ingat Bapa di surga memelihara. Biarlah damai sejahteranya menguasai yang melampaui segala akal, pelihara hati pikiran kita, sehingga kebenarannya menguasai kita, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu yang kita ucapkan. Bukan kata-kata pesimis, bukan kata-kata negatif, tapi kata-kata profetik, yaitu firman Tuhan yang diucapkan oleh Allah. Itu kita ucapkan di atas hidup kita, ucapkan berkat untuk situasi kondisi yang ada, kita ucapkan berkat untuk keluarga kita, bangsa dan kota kita di mana berada, ucapkan berkat di pulau di mana kita berada, ucapkan berkat di komunitas di mana kita berada. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan, menghibur kita semua untuk tidak khawatir. Percaya Bapa di surga memelihara. Saudara terkasih, mari kita tutup dalam doa firman Tuhan. Setelah itu kita akan siapkan hati untuk menerima, yaitu perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bisa siapkan elemen tubuh dan darah, ada berbentuk roti, ataupun sirup, ataupun teh, ya, apapun yang ada di rumah kita, kita bisa pakai. Ya, mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau mengingatkan pada kami ketika kami memandang burung-burung di langit. Kami ingat kasih Bapa yang sempurna, bahwa kami jauh lebih berharga dari apa yang ada, ciptaan yang ada. Dan sungguh-sungguh Tuhan sanggup menolong saudara maupun dalam saya dalam apapun yang kita hadapi. Kita tidak berjalan sendiri, namun Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapa, kami serahkan hidup kami, kekhawatiran kami kepadamu akan hari ini maupun hari esok. Apa yang kami tidak tahu, kami tahu Engkau mengetahui semuanya. Engkau sanggup Bapa, dan Engkau yang berkuasa menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami saat ini akan siapkan hati kami untuk merenungkan maupun firman Tuhan, untuk siap masuk di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara terkasih, dengan elemen yaitu tubuh dan darah, roti dan anggur yang ada di depan kita, mari dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa sebelum kita terima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecahkan bagi kita, untuk keselamatan kita. Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang membasuhi, mengampuni segala dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih pengorbananmu yang sempurna di atas kayu salib. Sungguh, Engkau Bapa yang memelihara kami. Engkau yang telah menyerahkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, menanggung semua beban, menanggung semua dosa, menanggung semua sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit telah disembuhkan, yang beban berat Tuhan telah pikul semua beban, dan Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan hari ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.